Indonesia akan menghadapi Tiongkok 5 Juni nanti. Di pertandingan pertama, Tiongkok mampu mengalahkan pasukan Garuda 2-0. Lalu bagaimana agar Jay Itzes dan kawan-kawan mampu membalasnya di Gelora Bung Karno? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Gita Suwondo. Bung Gita, apa kabar? Baik, Rizka. Sehat ya? Apa kabar? Sehat. Harus sehat. Alhamdulillah. Walaupun kita deg-degannya gimana nih 5 Juni. Pertanyaan pertama kan gak ada Martin Pass, gak ada Marcelino, gak ada Mace, gak ada Martin Pass. Gimana? Apakah dan sampai detik ini belum kumpul latihan. Kalau belum kumpul latihan, semua timnas memang biasanya kumpul latihannya setelah liga kelar. Ya. Kan? Jadi kan kalau timnas ini kan ibaratnya adalah pasukan siap tempur. Jadi siapapun yang dipanggil harus siap. Nggak boleh lagi ada alasan bahwa secara fisik tidak bagus, secara stamina tidak bagus, secara performa masing-masing individu tidak bagus. Tapi memang kita terbiasa dengan Martin Pass dalam 8 pertandingan. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa dia salah satu yang membawa kita sampai sejauh ini ada di urutan keempat. Masih ada Emil Audero. Tapi persoalannya Emil Audero mulai hari ini dia Palermo tuh ada di urutan ke-8. Berhak ikut playoff untuk menuju Seri B. Ya masih main lagi dong berarti. Main lagi. Sama lah dengan Jay Itzes musim lalu. Cuman bedanya adalah Jay Itzes pada saat itu belum dinaturalisasi, belum memperkuat timnas. Jadi tidak ada apa unsur-unsur bahwa kok dia nggak main, Nah ini kalau dia lawan Juve Stabia ini siapa namanya Palermo ini. Kalau menang tanggal 17 Mei ini mereka akan bermain tanggal 18 Mei dan 25 Mei. Ya. Untuk semifinal, playoff juga. Ya. Kalau menang lagi final tanggal 28 Mei dan 1 Juni. Riskan dari sisi kebugaran mungkin ya. Karena dia berarti tanggal 2 Mei baru bisa terbang ke Bali. 2 Juni ya. 2 Juni baru terbang ke Bali, bergabung dengan rekan-rekannya dan tanggal 5 Juni sudah harus bermain. Tapi belum secara teknis udah harus tanding lagi Bar, itu gimana? Itu mungkin kebugaran fisik. Tapi secara teknis permainan dan juga peluang juga prediksi menurut Mas Gita ini gimana untuk menghadapi yang namanya Tiongkok ke depan ini? Kalau kita memainkan strategi dengan tepat seperti halnya pada saat kita melawan Bahrain. Kita akan bisa menang. Saya yakin kita menang. Strategi yang tepat tuh maksudnya menurut Mas Gita? Kita harus balance antara bertahan dan juga menyerang. Ini yang sulit sekali kita lakukan. Karena kelemahan kita apa sih menurut Mas Gita? Nggak balance pada saat menyerang. Pada saat kita kan 2 kali lawan Cina waktu kita kalah 1-2 di Qingdao itu adalah kita full attack. Kemudian kita lupa pertahanan. Gol mereka dua-duanya datang dari counter attack. Iya betul. Lawan Australia di kandang Australia kita terlalu berani mainnya. Attack selama 10 menit, kemudian berantakan di sisa 80 menit. Kurang balance, perlu di sporing kayaknya. Sering lansing. Persoalannya lawan Cina adalah Cina ini juga nunggu mainnya. Waktu lawan Bahrain, lawan Saudi Arabia, waktu kita menang 2-0 kan kita tunggu mereka nyerang, kita counter mereka. Nah, lawan yang sama-sama nunggu ini kan salah satu pasti nggak sabaran. Nah, kita main di kandang sendiri takutnya kita jadi nggak sabaran. Itu aja yang saya khawatirkan. Tapi kalau kita sabar, kita bisa harusnya mengalahkan Cina. Nah ngomong-ngomong strategi ini kan ada di tangan pelatih timnas kita, Patrick Kluivert yang saat ini sudah tiba di Indonesia. Kluivert langsung memantau pertandingan Liga 1 yaitu Persis Solo melawan Dewa United. Kita lihat. Kluivert memantau laga Persis dan Dewa United ditemani oleh asistennya Daniel Anzat. Kedatangan Kluivert untuk memantau langsung pemain-pemain potensial yang akan dipanggil dalam pemusatan latihan. Seperti diketahui dalam di skuad Persis dan juga Dewa terdapat beberapa pemain langganan timnas. Ada Sananta ya Bar ya. Kemudian juga ada Ricky Kambuaya hingga Egy Maulana Fikri. Ini saya rasa duel yang punya kepentingan. Dewa masih berpeluang untuk ada di urutan kedua dan berarti lolos ke kejuaraan antar klub Asia musim depan. Persis berusaha untuk tidak degradasi. Jadi ini pasti adalah duel yang dua-duanya punya kengototan pemain-pemainnya. Jadi nggak ada istilah bahwa mereka main slow karena hanya menghabiskan jadwal, menghabiskan sisa musim. Ini yang saya pikir ada Egy, ada Ricky, dan juga ada Ramadan tadi. Ini kenapa Kluivert ada di sana. Peluang Egy untuk balik lagi ke timnas besar, tapi main saya juga nggak yakin. Yang penting dipanggil dulu, masuk di SP lah seenggaknya, masuk daftar susunan pemain di radar. Ada di radarnya Patrick. Karena saya pikir juga musim ini musim terbaiknya Egy ya. Dia pemain lokal yang banyak menciptakan gol, banyak menciptakan assist. Dewa United ada di urutan kedua sejauh ini, kejutan sama juga dengan Malut United. Makanya saya juga berpikir bahwa Yakob Sayuri juga akan dipanggil juga kemungkinan itu. Jadi ada beberapa pemain yang seharusnya
dipantau oleh Kluivert jauh-jauh hari ya sebelumnya, nggak di week-week terakhir dari Liga. Seperti siapa kira-kira Pak Mas Gita yang harusnya menurut Mas Gita ini sebenarnya layak gitu untuk masuk timnas? Sejauh ini 2 Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, cuman mereka kan persoalannya adalah sering cedera. Itu yang mungkin jadi pertimbangan bahwa ini kan pertandingan yang dua-duanya sangat vital ya. Harus benar-benar dalam kondisi fit. Ya. Egy oke. Ricky kita lihat waktu lawan Bahrain kan dia membuktikan dia cukup luar biasa ya. Iya, Ricky. Dan yang PR utamanya adalah siapakah pengganti Marcelino Ferdinand. Siapa? Kita akan coba lihat di situ. Sekarang kita justru ini yang akan kita obrolkan dengan Bung Gita ya. Ini berkaitan menurut Bung Gita ini andekan Gita Kluivert. Komposisi strategi apa yang menurut Bang Gita ini yang bisa untuk meredam mengalahkan yang namanya Tiongkok? Boleh dipindah-pindahin sama Bung Gita. Ini sih saya setuju. Artinya gini, walaupun dia main playoff, kan kita nggak bisa mendoakan juga bahwa dia kalah biar nggak lolos. Kebugaran. Hanya tantangannya adalah kebugaran. Kan terbang dari Eropa ke Bung Gita biar nggak nutupin kamera. Oke, Emil oke. Bar sini Bar, Oke, sama aku. siap. Nah, Ini 3 pemain yang luar biasa waktu lawan Bahrain. Jadi nggak tergantikan di sini. Iya. Calvin Verdong dalam kondisi ini bisa dilepas ya? bisa. Dicopot di kantong ini bisa. Ini saya pikir di sini. Kebalik. Yakob akan main di kanan. Oke. Sorry. Gitu. Yakob akan main di kanan. Calvin akan main di kiri sesuai. Calvin ini kan bisa switch play dua-duanya. Ini 2 kaki yang dua-duanya sama bagusnya, ini 2 kaki yang sama-sama bagusnya. Jadi mereka kadang waktu lawan Saudi Arabia kan Calvin Verdong masuk dari kanan untuk menciptakan peluang Marcelino Ferdinand. Iya betul ya waktu itu. Dia bisa kiri dalam juga bisa kiri luar. Ngapain kalau ini? Menyemangati, ayo. Oke, siap. Ini untuk wing ya, ini tengahnya nggak tergantikan ini. Ini udah pasti ya, El Profesor. Kalaupun Tom Haye ini tidak dalam kondisi, dia kan sering cuma bisa main 70 menit. Masalah utamanya adalah masalah fisik. Ada Ivar Jenner yang bisa menggantikan ini dia. Tapi setidaknya tidak tergantikan untuk awal ya membangun. Tapi harus ada yang cover kalau secara permainan. Iya, itu. Ini tugas dari Joey Pelupessy dan dilakukannya dengan sangat baik pada saat lawan Bahrain. Kita lihat Pelupessy ini saat dia baru masuk, dia jadi salah satu motornya timnas waktu itu ya. Makanya agak mengherankan kok dia nggak dimainin waktu lawan Australia. Tapi nggak usah lah, penyesalan yang berlanjut kan nggak ada gunanya ya gitu kan ceritanya. Jadi rasa-rasanya dengan dia main bagus lawan Bahrain, dia akan juga berusaha main bagus nanti lawan China. Nah, yang jadi ini Emil yang jadi pertanyaan dan juga ditunggu-tunggu, ini siapa yang gantiin ini Marcelino? Satu-satunya mungkin ini Eliano Reinders ya. Tapi Eliano bukannya performanya belum terlalu maksimal dalam beberapa salah satu peluang yang kemarin harusnya bisa jadi gol ya. Jadi gol. 90% gol sebagai cadangan. Tapi di Zwolle keluar dari zona degradasi dan sudah pasti tidak terdegradasi, bahkan tidak ikut playoff untuk degradasi berkat jasa dari Eliano Reinders. 4 pertandingan terakhir dia main terus. Apa yang membuat itu Eliano dalam 4 pertandingan itu lebih dewasa, lebih mature? Lebih apa ya? Lebih menanggapi apa kritik terhadap dia selama ini ya, bahwa dia sering tidak bagus pada saat bertahan, dia bermain cukup baik, kemudian menyerang itu dan dia bisa main di bek kanan, dia bisa main di ke tengah kanan tengah, dia bisa juga bermain di sini. Memang riskan menggantikan Marcelino dengan dia, tapi nggak ada pilihan lain. Ini juga pasti sama. Ini Kalau Oleh sih udah nggak tergantikan juga ya sejauh ini. Di sini masalah utama kita. Kalau Ragnar belum sembuh dari cedera. Nah ini kalau Wahadi belum sembuh gimana nih? Kemungkinan siapa yang akan mengganti posisi? Repotnya Dean James juga cedera kan, panjang kan. Iya betul. Nah, itu dan balik-balik lagi. Kalau ada Kevin Dix, ini tempatnya Kevin Dix juga di sini. Tapi Kevin Dix kan sama dengan Dean James, sama dengan Ragnar. Cedera panjang. Jadi ada 3 pemain yang cedera yang mudah-mudahan akan sembuh tepat pada waktu. Kalau prediksi Bung Gita, Patrick akan memainkan siapa di sini? Mau nggak mau pilihannya adalah Egy ya. Mau nggak mau Egy atau Ricky. Karena Ricky membuktikan dia bagus. Artinya gini, Ricky kan punya kemampuan untuk coba sini ya berarti. Penetrasinya juga bagus. Dan dia kan punya kengototan. Ini yang di beberapa tanding terakhir juga kita lihat itu ya. Nggak harus stylish mainnya. Pokoknya dia istilahnya kalau zaman dulu kan gaprak. Pokoknya gaprak. Nah ini keistimewaan dari Ricky. Bung Gita, Barcode kan sudah di sini juga? Iya, betul. Apa ada kemungkinan dipanggil juga? Saya belum dapat data-data. Dia bilang dia akan bermain untuk TC, tapi belum ada panggilan dari Patrick Kluivert.
sejauh ini jangan-jangan dia main buat Bali United. Kalau saja dia bersedia dan dia dipanggil gitu, setuju? Setuju. Tapi kan di sini kan sudah penuh ya? pemain inti. Ini artinya juga masih ada Jordi Amat di sini. Mungkin Miss Hilgers ya, walaupun Miss Hilgers dalam 2 pertandingan lawan China dan lawan Australia kan dianggap sebagai penyebab kita sering kebobolan karena dia terlalu sering terlambat untuk mundur ke belakang. Jadi saya pikir Elkan oke, tapi mungkin hanya sebagai cadangan. Bung Gita, tapi apa sih yang harus diwaspadai lawan Tiongkok? Jangan sampai kalah lagi. Karena kan ini jadi salah satu pertandingan yang krusial. Mau nggak mau kita harus dapat poin banyak. Betul, 3 poin malah. 3 poin harus diambil. Saya dalam tanda kutip kita harus mengurangi kegatalan kita untuk menyerang. Gatal menyerang, jangan harus sabar. Repotnya adalah lawan Bahrain, lawan China, lawan Arab Saudi itu kita bisa sabar karena mereka nyerang. Mereka China ini juga bertahan. Dua tim yang bertahan kan salah satu pasti akan greget untuk kepancing. Itu kita kepancing waktu dipegang Shin Tae-yong melawan China di kandang China. Karena waktu itu kita juga kalahnya lewat counter attack ya, peluang itu ya. Kita menganggap bahwa China sudah kalah 3 kali berturut-turut. Ya udahlah gitu ya. Kita 3 kali draw, bahkan harusnya menang lawan Bahrain kalau tidak ada perpanjangan waktu. Jadi percaya diri yang tinggi, nah itu yang justru keluar kita balik serang. Betul. Jadi temanya adalah nanti waspadalah gitu. Tapi harus percaya diri juga, tapi jangan lupa waspada, jangan juga dan siapa tahu terpancing tadi ya. Siapa tahu Australia bisa dikalahkan oleh Jepang, jadi peluang kita mungkin tetap terjaga untuk langsung lolos Who tanpa knows, ya walaupun kan Hajime Moriyasu pelatihnya Jepang bilang bahwa mereka akan memakai pemain lokal, tidak pemain-pemain Eropa. Nah, itu kan berarti Jepang juga mengurangi kekuatannya yang bisa dimanfaatkan oleh Australia, tapi bisa juga dimanfaatkan oleh kita di pertandingan terakhir. 5 Juni kita tunggu, kita dukung Garuda sampai menang pokoknya ya. Bung Gita, terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat selalu. Siap.